Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao tercengang. Apa jenis pohon ini? Bagaimana bisa seperti ini? Ini terlalu keterlaluan. Sosok kecil seukuran kepalan tangan itu berbalik, melakukan flip, dan kemudian duduk di pohon tanpa bergerak. Seolah-olah sedang berkultivasi, menciptakan pemandangan yang agak bermartabat. Anak buas itu menjilat bibirnya. Hal semacam ini pasti harus lezat. Bunga yang dihasilkannya benar-benar berubah menjadi bentuk manusia, jadi jika dia memakannya, bukankah itu terlalu kejam? Segera setelah itu, dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dengan lebih dari 100 formasi yang memisahkan mereka, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya? Seolah-olah itu terletak di dalam jurang yang gelap. Pohon kecil itu hanya setinggi 1 kaki. Kabut abadi meringkuk di sekitarnya dengan samar-samar, dan cabang serta daunnya berkilau dengan kecemerlangan, menyerupai bintang. Dang! Tiba-tiba, bunga kedua berubah menjadi artefak magis. Itu mengeluarkan suara dering yang mirip dengan lonceng Dao. Suara itu bisa terdengar samar-samar saat ditransmisikan keluar. Apakah kalian semua mendengar sesuatu? Shi Hao bertanya. Sepertinya ada fluktuasi yang aneh. Singa berkepala 9 berbicara dengan ekspresi yang agak tidak pasti. Semua orang mengangguk. Mereka merasa bahwa tempat ini tidak biasa. Seolah-olah ada sutra yang dilantunkan, dan misteri mendalam dari Dao Agung menyebar keluar. Shi Hao gemetar dalam hati. Dia lebih merasakan, karena ketika dia bisa mendengar suara dengan jelas, tubuhnya mulai terasa ringan dan pikirannya mulai tenang. Dia berada di ambang tenggelam ke dalam keadaan pemahaman Dao. Ada efek seperti ini juga. Shi Hao tercengang. Bunga pertama yang berubah menjadi bentuk humanoid sudah dikatakan dan dilakukan, tetapi bunga kedua dapat membantu pemahaman Dao seseorang bahkan melalui ratusan atau lebih formasi magis. Jika itu tidak terperangkap di dalam formasi dan tepat di depannya, seberapa hebatnya nanti? Ini jelas merupakan harta karun tertinggi, akar spiritual yang mengguncang dunia surgawi. Pohon kecil ini jauh lebih berharga dan misterius daripada yang dia bayangkan. Ini benar-benar keberadaan yang langka. Pohon kecil itu diam dan tidak bergerak. Ketiga bunga itu dikelilingi kabut, membuatnya tampak sangat misterius. Sosok kecil seukuran kepalan tangan itu duduk di bawah pohon kecil setinggi kaki, seolah-olah sedang memahami Dao. Bunga kedua berubah menjadi artefak magis dan menggantung di atas kepala sosok kecil itu. Itu berubah menjadi kompor, dan dari pembukaannya, aliran magma mengalir keluar ke sosok itu. Apakah ini memurnikan tubuhnya? Semakin lama dia melihatnya, semakin misterius dia pikir itu. Ini jelas hanya sebuah pohon, namun bisa menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Shi Hao tidak menunjukkan ekspresi apapun, tapi dia jelas tidak tenang. Pohon kecil ini terlalu aneh. Tak perlu dikatakan, jika dia bisa mendapatkan pohon ini, itu pasti akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Jika dia bisa bergabung dengan sosok kecil itu dan memahami Dao dengan artefak magis di atas kepalanya untuk memperbaiki tubuhnya, bagaimana surga menentangnya? Akhirnya, ruang di sekitar mereka bergetar. Jelas bahwa perubahan lain terjadi di dalam lembah ilahi. Shi Hao mengamati lembah dengan hati-hati dengan murid ganda untuk menghindari kehilangan apapun. Suara kuali terdengar di udara. Artefak magis tersebar menjadi bintik-bintik cahaya dan kemudian membentuk bunga lagi, kembali dan tumbuh di pohon kecil lagi. Sementara itu, sosok kecil seukuran kepalan tangan itu sama. Itu hancur mengikuti suara dan membentuk bunga yang indah dan berkilau, sekali lagi berakar di pohon kecil. Ini benar-benar aneh.
Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Pohon kecil ini terlalu aneh. Dia awalnya berpikir bahwa bunga telah matang dan itulah sebabnya mereka meninggalkan pohon, tetapi ternyata tidak demikian. Apakah itu mencoba untuk menentang surga? Shi Hao tidak heran ini dalam waktu yang lama. Apakah bunga-bunga di pohon kecil setinggi 1 kaki itu mengembangkan kecerdasan? Mereka benar-benar bisa bergerak sendiri dan berkultivasi. Betapa menakjubkannya ini? Dia belum pernah mendengar tentang akar spiritual seperti ini sebelumnya. Apa yang baru saja kamu lihat? Bagaimana Ling Er dan yang lainnya bertanya. Setelah mendengar gumamannya dan melihat ekspresi terkejutnya, mereka semua menjadi sangat terkejut. Shi Hao tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu mereka apa yang dilihatnya, membuat mereka bingung. Bahkan obat berharga legendaris pun tidak menentang surga ini. Tidak heran bahkan burung surgawi peringkat surgawi mati di lembah ini dan pohon kecil ini dilindungi oleh lebih dari 100 formasi kuno. Bahkan mungkin pada tingkat dewa. Masalah ini tidak sederhana, kata singa berkepala 9. Shi Hao tidak menarik kembali pandangannya dan malah terus menatap ke depan. Ketiga bunga itu berdiri berdampingan saat mereka melepaskan energi abadi yang kabur. Saat energi melonjak, itu membuat mereka tampak lebih misterius. 1 pohon, 3 bunga, 1 kehidupan di Dao, 3 keberadaan dalam harmoni. Itu jelas tidak biasa. Dan itu bertindak sejalan dengan misteri mendalam dunia. Yun 11 juga angkat bicara. Wajahnya yang luar biasa dan cantik mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang menjadi terkejut juga. Mereka merasa bahwa lembah ini semakin luar biasa. Pelangi Luan mengajukan pertanyaan. Apakah obat ilahi pegunungan ilahi Arkais menghasilkan pemandangan aneh semacam ini? Tidak setiap Archaic Divine Mountain memiliki obat divine, karena bagaimanapun juga, itu terlalu langka. Tidak banyak obat spiritual tingkat dewa di wilayah gurun, dan itu adalah jumlah yang pasti bisa dihitung. Gunung ilahi surgawi kebetulan memilikinya, tetapi Yun 11 menggelengkan kepalanya. Dia menyatakan bahwa pasti tidak ada pemandangan seperti ini, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan pohon kecil di lembah dewa. Kalau begitu, pohon ini mungkin menjadi akar spiritual pertama di wilayah gurun, kata Huo Linger. Tangannya menopang dahinya yang putih bersih, dia benar-benar merasa bahwa tempat ini luar biasa. Pohon ini mungkin bukan akar spiritual dari alam ini, dan itu bisa lebih mengejutkan daripada yang kita bayangkan. Kalau tidak, bagaimana ia bisa melakukan hal-hal ini? Pernahkah kalian mendengar tentang sesuatu yang dilindungi oleh lebih dari 100 formasi kuno sebelumnya? Tanya Yunsi. Bagaimanapun, dia berasal dari pegunungan surgawi, jadi dia tahu lebih banyak. Ada desas-desus bahwa kematian dewa pengobatan kuno terkait dengan akar spiritual. Tempat ini sangat dekat dengan ibu kota obat, jadi mungkinkah pohon ini? Huo Ling Er bertanya. Dia mengingat beberapa catatan istana kekaisaran dan menghasilkan spekulasi ini. Inferensi semacam ini tentu saja mengejutkan. Banyak dari mereka tenggelam dalam keheningan. Terlepas dari itu, ini harus menjadi akar spiritual pertama di wilayah gurun. Meskipun dia terkejut, dia juga merasakan perasaan antisipasi. Setelah formasi hebat ini rusak, dia ingin memperjuangkan apa yang ada di dalamnya. Saya merasa bahwa pada akhirnya, darah akan mengalir seperti sungai di sini, dan tanah ini akan berada dalam kekacauan yang menghancurkan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dewa obat kuno ingin dapatkan, kata Luan Pelangi. Shi Hao tergerak ke dalam. Apakah lembah surgawi akan terbuka selama kekacauan di wilayah gurun? Mengapa mereka berdua terjadi begitu dekat? Dia punya perasaan bahwa pohon kecil ini bukan milik alam ini. Semakin aku memikirkannya, semakin menakutkan jadinya.
Akar spiritual ini dengan hati-hati disegel dan disembunyikan di tempat ini. Jika itu bukan sesuatu dari alam ini, lalu apakah pemiliknya masih ada di dunia ini? Semua orang berdiskusi satu sama lain, dan mereka merasa sedikit takut. Bagian yang paling menakutkan adalah jika individu yang meletakkan 100 formasi masih hidup, begitu individu itu muncul, itu pasti akan menyebabkan masalah besar. Setelah menganalisisnya seperti ini, semua orang merasakan gelombang ketakutan. Sekte besar dari luar wilayah ini datang justru untuk menangkap peluang, jadi tempat ini pasti memenuhi kriteria yang mereka cari. Tidak mungkin bagi mereka untuk memecahkan formasi ini sekarang. Bahkan jika mereka tahu betapa langka dan surga menentang hal-hal di dalamnya, mereka masih tidak bisa mendapatkannya. Mereka hanya bisa menunggu kesempatan mereka di masa depan. Shi Hao mengalami keadaan pikiran yang tidak tenang, karena tidak peduli siapa yang mengetahui rahasia ini, mereka semua akan menjadi tidak tenang. Mereka kemudian kembali ke ibu kota obat. Hal ini harus dipertimbangkan dengan matang. Bagaimanapun, kita harus cepat dan meningkatkan kekuatan kita. Wilayah gurun akan menjadi kacau, dan hal-hal yang sangat buruk akan terjadi. Ketika Shi Hao kembali, dia berkeliaran di jalan-jalan batu kapur. Dia masuk dan keluar dari toko kuno satu demi satu untuk membeli bahan obat. Dia merasakan kebutuhan mendesak untuk menjadi lebih kuat. Untuk memperbaiki pil nirwana kecil, dia membutuhkan beberapa lusin hingga 100 atau lebih obat spiritual. Beberapa dari mereka bahkan harus menjadi obat luar biasa yang jarang terlihat di dunia ini, dengan bertahun-tahun berlalu tanpa satu pun yang muncul. Mereka semua tumbuh di tempat yang sangat berbahaya juga. Itu sampai pada titik di mana obat-obatan menakjubkan ini tidak lebih umum daripada obat-obatan ilahi. Mereka sangat langka. Meskipun ibu kota obat dikenal sebagai tanah suci untuk tanaman obat, masih tidak mungkin baginya untuk mendapatkan semua yang dia butuhkan di sini. Mampu mendapatkan setengahnya sudah cukup bagus, karena pada akhirnya, resep pil itu terlalu tidak biasa. Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini masih hanya resep pil pertama. Yang lain membutuhkan benda-benda spiritual yang bahkan lebih langka. Tidak peduli tempat seperti apa itu, obat-obatan spiritual akan selalu sangat berharga. Bahkan beberapa sudah cukup bagus, jadi di mana lagi Anda akan melihat seseorang seperti Shi Hao yang membutuhkan lusinan hingga 100 obat sekaligus? Dia tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia tetap low profile. Dia meminta singa berkepala 9 dan yang lainnya untuk membeli secara terpisah atas namanya, namun, itu masih menimbulkan keributan besar. Bahkan jika itu adalah ibu kota obat, 48 obat berharga yang dijual di pasar masih cukup untuk mengejutkan semua orang. Siapa orang ini? Apa pemboros besar? Pil spiritual macam apa yang membutuhkan lebih dari 40 obat spiritual sekaligus? Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti ini terjadi. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Transaksi bisnis dalam jumlah besar seperti itu tidak akan pernah terjadi secara normal. Obat-obatan spiritual sangat berharga, dan setiap keluarga akan membuat catatan setelah setiap penjualan. Ini semua terjadi begitu tiba-tiba hari ini, jadi semua orang segera menyadari bahwa ini mungkin perbuatan satu orang. Untungnya, singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya semuanya berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak, mereka pasti akan dikenali, dan latar belakang serta rencana mereka mungkin akan terungkap. Meskipun klien besar seperti ini jarang terjadi, bukan berarti mereka tidak ada. Setelah beberapa hari berlalu dan keributan mereda, Shi Hao bersiap untuk memperbaiki obat-obatan spiritual sesuai dengan resep pil. Dia masih jauh dari 100 bahan obat, jadi dia pasti tidak bisa menghasilkan pil nirwana kecil. Pada akhirnya, bahan obat utama terlalu sulit ditemukan, dan Shi Hao tidak menaruh semua harapannya di tempat ini. Sejarah resep pil itu misterius.
Dari apa yang dikatakan tokoh tingkat raja tua, efeknya mencengangkan. Shi Hao merasa bahwa meskipun dia tidak bisa mengumpulkan semua bahan kali ini, dia masih bisa mengeluarkan sebagian dari potensi tubuhnya dan membuat terobosan. Saya membutuhkan kuali obat yang sedikit lebih besar, kata Shi Hao. Kali ini, dia tidak hanya memurnikan obat, dagingnya juga harus berada di dalam kuali untuk dimurnikan secara bersamaan. Adapun pohon anggur emas berapi-api dari ibu kota obat, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Lupakan dikelilingi oleh orang lain, bahkan menggunakannya secara diam-diam di malam hari adalah hal yang mustahil. Ada makhluk tertinggi yang duduk di dalam pohon anggur spiritual itu yang membuatnya agak ketakutan. Terlepas dari tempat ini, sebenarnya ada beberapa tempat di ibu kota obat yang secara khusus dimaksudkan bagi seorang kultivator untuk memperbaiki obat. 2 hari kemudian, Huo Ling'er memilih lokasi bagus yang relatif jauh dan sangat damai. Di dalam halaman yang luas, tanaman mengeluarkan aromanya. Tungku pemurnian obat di dalamnya juga merupakan kuali tua. Kuali ini sudah ada sejak lama dan telah digunakan selama lebih dari 1000 tahun. Ada spiritualitas yang kuat di dalam yang dapat meningkatkan kemanjuran obat-obatan. Pemilik tempat ini memperkenalkan. Shi Hao mengangguk. Kuali itu berwarna kuning berkilau, jelas karena dibersihkan dengan baik. Sementara itu, bahkan ketika air jernih dituangkan ke dalam kuali, aroma obat akan memenuhi udara. Itu jelas telah digunakan berkali-kali untuk memperbaiki obat-obatan, dan hanya dengan apa yang telah terakumulasi selama ini dapat menghasilkan karakteristik obat semacam ini. Kuali jenis ini sangat tidak biasa. Salah satu dari mereka akan mendapatkan harga setinggi langit di pasar. Tentu saja, meminjamnya juga tidak murah. Shi Hao hanya menyewanya selama 3 hari, namun dia harus membayar 3 batang obat spiritual. Harga ini agak konyol, cukup untuk membuat banyak orang terdiam. Namun, demi menerobos, tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia tetap akan membayarnya. Saat memurnikan dirinya bersama dengan obat-obatan spiritual, kuali yang dipilih harus cukup luar biasa. Ini terutama berlaku untuk resep pil yang diturunkan di klan batu, yang lebih peduli tentang hal-hal ini. Kuali obat tanpa spiritualitas yang cukup tidak dapat memurnikan obat-obatan itu. Itu akan menghasilkan kegagalan, meninggalkannya tanpa apa-apa. Saya bersiap untuk perlahan meningkatkan diri dan membuka potensi saya untuk menerobos. Tolong bantu lindungi saya saat saya melakukannya. Shi Hao tidak akan bertindak terlalu sopan dengan mereka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.